Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherly Melisa. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Belimbing. Dan saya mengikuti uji kompetensi pendidikan profesi guru pada periode 2023-2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik ya. Oke, Ica tolong dipimpin dulu doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura ada? Ica Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Aiza ada Aiza, Hadir Bu. Nita, Hadir Bu. Maya, Hadir Bu. Manohara, Hadir Bu. Melani, Hadir Bu. Nia, Hadir Bu. Rafika, ada Rafika? Sakit. Oke. Reza, Hadir Bu. Rafika tadi sakit apa, ada surat? Ada suratnya? Ini suratnya. Ramadi, Salsa, Salsa Bella, Hadir Bu. Bulan, Hadir Bu. hadir semua ya. Oke. Sudah siap? Sebelumnya aku tanya dulu ya. Jadi materi minggu kemarin masih ingat? Masih. Tentang apa? Menghindari sikap tercela. Menghindari sikap Tercela. tercela. Jadi untuk minggu ini kita mulai dengan sikap tercela itu apa saja. Terus di sini mengapa kita perlu mempelajari sikap tercela itu. Jadi terkait dengan materi kita menghindari akhlak tercela itu, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, pada tahapan tujuan pembelajaran ini, kalian semua itu harus tahu. Di sini ada pengertian dari sum'ah, berfoya-foya, ria, dan takabur. Tujuan
kedua kita mempelajari materi ini adalah agar kita tahu manfaat dan cara menghindari akhlak tercela itu. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Bagaimana cara menghindari sikap hidup yang koya-koya? Ya, lanjut. Kemudian di sini ada kita akan membuat project. Jadi kita akan diskusi nantinya ya. Di sini kita akan membuat karya. Jadi karya itu berupa poster. Jadi dari materi yang kita pelajari ini itu ada manfaatnya, dan manfaatnya itu berupa poster. Nanti posternya itu akan kita tempel di mading, terus di kelas kalian sendiri dan di kelas-kelas yang lain. Jadi kalian bisa membaca secara tidak langsung, kalian akan mengapresiasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang terakhir di sini apa? Jadi bahwa sikap hidup berkoya-koya dengan semua takut dan hasrat adalah larangan agama. Oke. Jadi agar kalian tahu bahwa sikap berpoya-poya, sum'ah, ria, dan takabur itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan bertentangan dengan agama. Kita di sini semuanya agamanya Islam ya? Ya. Islam. Ada yang non? Tidak. Jadi terkait dengan kita yang beragama Islam, berarti kita harus meyakini dan kita juga harus mengapresiasikan bahwa sikap tercela itu kita sepakati semua ya, harus kita hindari. Jadi sepakat ya, sikap tercela itu harus kita apakan? Hindari, kita buang jauh-jauh. Jadi ketika kalian lewat nanti ada poster, oh ini cara menghindari sikap berpoya-poya. Kemudian lanjut, kita berjalan lagi ke sebelah sini di kelas TKR. Ada juga di sini. Oh, cara menghindari sikap ria. Terus kita jalan lagi ke pojok musola. Di sana nanti apa? Ada lagi dibaca lagi. Oh, di situ cara menghindari sikap takabur. Jadi setiap kalian melangkah, kalian bisa membaca poster itu. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita, cara menghindari berkoya-koya. Dengan prakteknya itu kita buat poster. Ada yang ingin bertanya? Coba, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti semuanya paham ya? Oke. Kalau sudah paham, ibu lanjut lagi. Lanjut lagi ke sini. Untuk Melani tadi ada Melani ya? Melani. Tadi sekilas sudah ibu gambarkan, sudah ibu kasih contoh sedikitnya berfoya-foya. Coba Melani, apa berfoya-foya? Untuk membeli barang yang tidak diinginkan. Berfoya-foya membeli? Barang yang tidak diinginkan. Kasih contoh dong satu. HP. HP. Ya, HP-nya? HP, kenapa HP dengan HP? Semua punya HP? Punya. Oke, kenapa dengan HP? Kenapa dengan HP? Jangan mengikuti. Karena ingin mengikuti orang lain. Membeli HP karena ingin mengikuti Tren. orang lain. Berarti membeli HP dengan harapan selalu mengikuti perkembangan zaman, trending. Seperti itu ya. Dia sudah ada HP sebelumnya. Nah, walaupun sudah ada HP HP sebelumnya. Itu contoh berfoya-foya. Hapus dulu dong. Sekarang ibu juga pengen tahu pemahaman dari Maya. Coba Maya, sum'ah. Apa itu sum'ah Maya? Sum'ah itu menunjukkan amal ibadah kepada orang lain. Pamer. Jadi memperdengarkan amal ibadah kepada orang lain. Kasih contoh dong satu. Contohnya
Tentunya membeli baju terus dipamerkan ke teman. Membeli baju kemudian dipamerkan ke teman. Jadi memperdengarkan, ini loh baju aku 5 juta. Nah itu ya. Kasih lagi dong contoh dong tentang ibadah tadi. Sum'ah itu berarti dia ada amal ibadah yang diperdengarkan kepada orang lain. Misalnya tadi aku sholat loh. Oh, jadi dia sholat. Oh, tadi aku sholat loh, sholat zuhur di sana. Kok cuma ada 3 ya sama saya? Berarti yang lain nggak sholat. Seperti itu ya? Iya. Hapus dulu dong. Ada lagi contoh sum'ah tentang ibadah yang diperdengarkan kepada orang lain? Aisyah? Jadi misalnya dia sedekah, terus tidak orang lain. Oh, bersedekah diperlihatkan kepada orang lain. Ingin bersedekah ketika orang lain melihat. Nah, berarti ingin bersedekah ketika orang lain melihat. Kalau tidak ada yang melihat, tidak bersedekah. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Takabur. Siapa ya takabur ya? Ada di kelas ini yang takabur? Tidak. Tidak ada ya? Alhamdulillah berarti tidak ada. Tapi mau kasih contoh dulu. Mungkin secara tidak langsung kita tahu atau selama ini kita lakukan kita tidak tahu bahwa itu adalah salah satu perbuatan takabur itu. Kasih contoh dong yang dalam kehidupan sehari-hari. Merasa dirinya lebih pandai. Merasa dirinya lebih cantik. Ya. Lebih pintar. Lebih baik. Lebih bisa berbuat tugas dari yang lain. Oh, itu ya. Berarti secara tidak langsung di sini kalian kasih contoh real di lingkungan sekolah, merasa lebih pintar dari teman yang lain. Terus apa tadi? Merasa Lebih cantik. lebih cantik. Oh, aku cantik loh. Aku lebih pintar, aku cantik, aku pintar, semuanya di aku. Itu berarti termasuk sifat takabur. Selanjutnya ada sifat hasad. Hasad. Ada yang tahu? Merasa tidak suka dengan pada orang lain karena dia diberikan nikmat oleh Allah. Oh, merasa tidak senang jika orang lain Diberikan nikmat oleh Allah. diberikan nikmat oleh Allah. Boleh hapus dong? Sebentar, sepertinya yang di belakang itu kurang semangat. Dari tadi tidak konsentrasi. Kita tepuk konsentrasi dulu ya. Oke? Biar semangat. Jadi, clue-nya jika ibu mengatakan tepuk berarti tindakannya adalah tepuk tangan. Kalau clue-nya tepuk tangan berarti tepuk tangan. Kodenya 1 berarti tepuknya 1. Kalau clue-nya tepuk 2 berarti tepuk tangan 2. Ketika tidak ada tepuk berarti tidak bertepuk. Tidak bertepuk. Bisa dipahami? Bisa. Bisa berdiri? Bisa. Berdiri dong. Siap? Siap. Tepuk 3. Tepuk 2. Kurang konsentrasi. Ingat konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 3. Nah, Melani. Yang lain boleh duduk. Boleh duduk. Melani. Jadi tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, masih belum? Konsentrasi. Coba dibantu lagi. 3 yang tengah berdiri. Bantu Melani. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Melani masih belum konsentrasi. 1 kali lagi ya. 1. Anissa belum konsentrasi.
sebelum kalian kita lanjutkan ke materi, agar kalian konsentrasi, coba semuanya berdiri lagi. Berarti tadi cuma satu yang tidak konsentrasi, setelah menjadi 4 bertambah lagi yang belum konsentrasinya. Sekarang coba kalian tertawa. Yakin itu tertawanya? Tidak. Coba tertawa. Jangan ditahan, yuk. Tertawa, keluarkan dulu. Coba tertawa. Sekarang coba senyum. Nah, tahu kan perbedaan senyum dan tertawa? Tahu. Coba ulang lagi berarti. Kalau tahu, kalau sudah tahu kita coba lagi tertawa. Yakin? Itu tertawa. Tertawa. Udah yakin ibu tertawanya seperti itu. Coba senyum. Tertawa. Coba duduk lagi. Tertawa itu harus lepas. Jadi di sini ketika ibu menginstruksikan kalian bahwa harus tertawa, harus tertawa. Seperti apa tertawa kalian? Tertawa, hahaha, atau senyum? Berarti cuma senyum. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Di sini masih tetap materi kita tentang apa tadi? Ya, menghindari sikap tercela. Contohnya tadi apa? Berpoya-poya, sumah, ria, takabur, mau kalian melihat videonya? Mau. Oke, putarkan videonya dulu ya. Ya. Jadi tadi pemahamannya hanya sebatas itu, kemudian kita lihat videonya. Setelah melihat video, sampai mana pemahamannya? Bisa dilihat? Bisa. Oke. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru, biar gak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak? Bukannya gitu. Tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku nggak mau. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Kami gak mau temenan sama kamu. Langit, bisakah kamu urungkan petir? Sungguh malang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu? Tolong aku. Tenang saja kawan, aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati, berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku berbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Oh, jangan baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 ml dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M
Abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ops, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan dari pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Ya, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kekokilan abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kamu itu. Kok dibuang? Emang apa anda? Yakin mau dengar? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari? Ya bang, buang karena bosen. Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapak api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf pak. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku. Dengar adzan langsung OTW masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya nunggu aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku nggak yakin sholat busah kalau aku sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Coba, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Dengar ya, aku ini orang paling baik sekampung ini. Target yang benar aja dong. Ternyata benar Culam, dia mengidap penyakit ujub. Penyakit apaan? Aku sehat dan bugar kok. Bahkan sehari bisa ke masjid sampai 7 kali. Maksudnya adalah penyakit hati. Ujub itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Nah, emang benar kok kenyataannya. Dari mana benarnya? Memang kamu yang nyatat amal orang sekampung ini? Nggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan. Nggak ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya. Terus, bagaimana dong cara membuang penyakit ujub itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujub atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalahnya aku nggak merasa punya aib atau kekurangan. Jadi gimana dong? Oke, jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan, maka cara menghapus ujub lainnya adalah dengan mengingat musibah dan siksaannya. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang yang terhadap dirinya sendiri. Cukup. Mengapa kamu menyiksa aku? Kemana amalan ibadahku dulu? Mengapa tidak ada yang menolongku? Amal ibadahmu telah hangus bersama rasa bangga dirimu dan prasangka burukmu pada saudara-saudaramu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, memuji-muji diri kalian sendiri dengan cara ujub dan takabur. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan sih coba panggil-panggil? Ganggu mobil aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku
aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Ya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Ya elah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kegedean curi. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahala yang akan dihilangkan. Benar kan? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahalamu akan menjadi pijakannya, tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau bilang. Makanya jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Boleh dicatat ya? Oke? Sudah? Sudah dengar videonya? Sudah. Sekarang Ibu kasih pertanyaan satu dulu ya. Video yang pertama yang diputar pertama tadi. Jadi di terakhir baru kalian mau mencatat. Di video pertama, Melanie tadi ada ya? Coba Mel. Video pertama tadi tentang apa Mel? Sumpah. Tentang? Sumpah. Yakin? Yakin. Yang lain? Video pertama tadi tentang apa? Berpoya-poya. Berpoya-poya. Lagi-lagi Melanie gagal fokus. Video kedua tadi tentang apa? Tentang? Ria. Ada yang beda? Ya, Ria dan Sum'a. Di video ketiga, takabur. Video keempat, hasad. Jadi kalian sudah melihat videonya? Ada yang ingin disampaikan dari video itu? Ada yang ingin disampaikan, mengungkapkan? Tadi di awal sebelum Ibu menampilkan video itu ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dan kalian pun sudah menjawab. Sekarang setelah kalian menonton video, Ibu tanyakan lagi pertanyaan yang sama. Adakah perkembangan jawabannya? Coba, Ibu pengen dengar, Ibu pengen lihat dulu. Coba, Ibu udah tunjuk. Coba, siapa yang ingin mengomentari video yang barusan kita tonton tadi? Bisa? Boleh di Sum'a, boleh di Ria tadi boleh. Berfoya-foya boleh. Ya, coba Anissa. Berpoya-poya itu contohnya seperti menghapus takwa, Ya, membeli barang yang tak perlu, dari video tadi ya. membeli barang yang sebelumnya sudah ada tapi mau beli lagi. Ya, lanjut. Tentang cuplikan video tadi ya, yaitu jawaban kita sebelum menonton video dan setelah menonton video. Jadi kita nanti ada perbedaan.
Yang lain? Nita? Tentang? Boleh dipilih berfoya-foya, boleh? Hasan, coba tentang Hasan. Dari video tadi ada yang merasa kalau dia lebih berhak mendapatkan itu karena dia merasa dia sudah bekerja lebih keras daripada orang yang mendapatkan sesuatu. Iya, boleh hapus dulu. Kemudian Maya, semuanya nanti kebagian untuk mengungkapkan apa yang kalian lihat dari video yang barusan diputar tadi. Boleh, boleh tentang berfoya-foya, boleh tentang hasad, boleh tentang takabur, Tentang ujub. ujub, ya. Ujub adalah bangga kepada diri sendiri. Dia merasa dirinya paling baik. Ketika kita lihat di video itu, ada seorang laki-laki merasa dirinya cocok menjadi imam. Ya. Boleh ya, hapus dulu. Lanjut lagi ke samping cowok. Bebas dari video tadi, kan banyak video tadi panjang. Terserah mau di bagian mana, di bagian sumpaka, bagian riaka, atau dengki, boleh. Berfoya-foya. Coba kenapa dengan berfoya-foya? Menghamburkan uang, Menghamburkan uang, membeli barang yang sudah ada, membeli barang yang sudah ada. Kasih contoh. seperti HP, HP. membeli HP baru, Ya, beli HP baru. karena sedang memiliki HP yang lama, membeli HP yang baru, Apa? Coba diulang. Ingin membeli HP yang baru, yang baru, padahal sudah punya. HP yang lama. Ya, boleh. Pendapat yang di samping. Boleh dari video panjang tadi, boleh di bagian manakah yang dipahami, yang nantinya akan dimasukkan dalam poster cara menghindari perilaku akhlak tercela dari segi berfoya-foya kah, takabur, ria, sum'ah, hasad. Berfoya-foya. Riz, berfoya-foya. Lanjut. Kenapa dengan berfoya-foya? Karena membeli barang yang tidak terlalu digunakan. Ya, membeli barang yang tidak terlalu digunakan, tidak penting berarti ya. Benar? Ya. Lanjut lagi. Manohara. Ya. Merasa dirinya yang paling baik. Merasa dirinya paling baik. Coba. Merasa dirinya paling baik. Kasih contoh. Mengapa kalau dikatakan merasa dirinya paling baik? Dia Seperti dia. Ayo. dia salat di pamerkannya itu kawan-kawan. Oh, sholat dipamerkan dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya. Lanjut, Cak. Hasad. Hasad, boleh hasad. Apa itu hasad? Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Merasa dirinya Lebih baik dari orang lain. lebih baik dari orang lain. Kasih contoh satu. Orang membeli barang ini, dia mau mengikutinya padahal dia tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia menginginkan sesuatu. Ya, seperti itu. Lanjut. Takabur, nah, takabur.
Iya. Misalnya, Aku cantik. oh aku cantik. Iya. Udah apa? Udah. Aku cantik ya. Kasih contoh dulu. Ya. Bisa jelek. Iya. Merasa dirinya paling cantik. Oh, merasa diri paling cantik. Tak kabur berarti. Jadi selasa paling cantik di kelas ini. Jadi akhirnya tak kabur, yang lain jelek ya berarti. Boleh pendapatnya seperti itu. Lanjut. Tak kabur. Memamerkan barang. Ayo. Contoh. Contohnya pengen beli tas baru sekolah. Oh, beli tas baru. Oh, dikira yang lain tidak mampu beli. Cuma aku sendiri yang beli tas model terbaru. Tuh. Boleh. Lagi, lanjut. Berfoya-foya, iya. Membeli sesuai keinginan bukan kebutuhan. Membeli sesuai keinginan bukan kebutuhan, benar. Sekarang kasih contoh. Contohnya, misalnya aku minat beli HP, dari keinginan kebutuhan saya. Oh, seperti itu. Jadi pengen beli HP, padahal kebutuhannya saat ini bukan HP. Bagus. Lanjut. Tak kabur. Merasa dirinya paling segalanya dari orang lain. Oh, merasa dirinya paling segalanya. Kalau segalanya itu berarti paling the best. Contoh satu. Merasa dirinya Merasa dirinya paling pintar dari teman-teman sekelasnya. Jadi yang lain tidak bisa walau menjawab soal no. Gitu ya. Lanjut. Ya, kasar. misalnya teman membeli barang terus temannya lagi merasa iri. Temannya membeli barang. Terus Jadi merasa iri karena dia belum mampu. oh, jadi temannya beli barang, dia merasa iri karena belum mampu untuk membelinya. Boleh hapus dulu ya benernya. Lanjut. Tentang apa? Tak kabur lagi, boleh laris tak kabur. Lanjut. Ya, kalau kalian paham tentang takabur, jadi mudah-mudahan nantinya kalian tidak akan melakukan perilaku takabur itu. Apa takabur? Merasa lebih besar daripada orang lain. Merasa? Lebih besar dari orang lain. Ya, kasih contoh. Contoh, boleh di pelajaran apa? Gitu. Di pelajaran Oh, matematika. Lanjut. takabur. Takabur, apa takabur? Orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih pandai, lebih segalanya dari orang lain. Oh, jadi takabur itu merasa dirinya lebih pandai, lebih pintar, lebih segala-galanya dari yang lain. Contohnya satu. Jadi nantinya kita akan buat poster. Di poster itu langsung ke contoh perilakunya itu. Jadi kalian harus paham dulu. Coba contohnya. Si paling pintar. Si paling pintar. Kasih contoh. Boleh, boleh nanti kita main peran ya. Boleh nanti kita pakai main peran. Si paling pintar di kelas. PS. Si paling cantik. Boleh, nanti kita main peran ya, ayo. Lanjut. Apa? Berpoya-poya. Apa itu berpoya-poya? Membeli barang yang kita inginkan. Oh, tidak kita inginkan. Kok membeli barang yang tidak kita inginkan? Coba kasih contoh dulu. Kasih contoh dulu, Ibu. Kasih contoh dulu. Boleh contoh bebas. Mau contoh tentang di kelas boleh.
Ya. Jadi berfoya-foya itu tadi apa? Apa berfoya-foya tadi? Beli barang yang tidak kita inginkan. Kasih dulu contoh beli barang yang tidak kita inginkan. Kok dibeli? Kok dibeli barang yang tidak diinginkan? Kok dibeli barang yang tidak diinginkan? Contohnya kan dia kan membeli HP, padahal HP lama udah ada. Oh, itu contohnya. Oh, ya. Lanjut? Iya. Ya, ya. Ingin bersedekah jadi orang lain tidak bersedekah jika tidak dilihat orang lain. Coba ulangi, satu-satu. Hanya ingin bersedekah jika dilihat orang lain, tidak ingin bersedekah jika tidak dilihat orang lain. Ya, jadi ingin bersedekah jika dilihat orang lain, tetapi jika orang lain tidak melihat, berarti diambil lagi. Saya tidak. Biasa itu. Oh iya boleh. Contohnya kok infak. Kalau infak dilihat masih, kalau dilihat ambil lagi. Benar nggak saya itu? Benar. Benar. Melani saya itu nggak? Saya itu. Ya. Jangan lagi kalau saya itu. Jadi kalau memang pernah kita lakukan, berarti akhir setelah kita belajar materi ini jangan lagi. Jadi dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang lain, tetap kita bersedekah. Lanjut lagi, Nita. Boleh? Dari video tadi? Oh sudah. Boleh kalau mau ditambahin lagi setelah melihat video? Sebelum dan setelah jawabannya itu berbeda ataukah sama? Sama. Ya, sama. Maya? Sama. Pasti sama. Sama? Sama. Oke, dari sekian pendapat setelah melihat video ini, berarti dapat kita simpulkan ya, bahwa dalam perilaku tercela itu memang nyata kita alami dalam kehidupan Sehari-hari. mulai dari sum'ah tadi, mulai dari ria, mulai dari berfoya-foya, mulai dari takabur dan hasad itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara langsung, sadar atau tidak sadar, perilaku kita itu berarti menunjukkan kriteria tadi. Adakah perilaku tercela yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum kita tahu tentang cara menghindari sikap tercela itu. Bisa kita buat kelompok sekarang? Bisa. Jadi kita bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok itu di sini Ibu kasih kesempatan buat kalian memilih kelompok. Ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk memilih kelompok. Jadi kelompoknya nanti ada 3. Yang kelompok sebelah kanan itu surga. Mau kelompok surga? Mau. Yang sebelah kiri kelompok neraka mau? Tidak. Bagus. Jadi ada penolakan ya? Tidak mau. Yang kanan mau surga? Mau surga? Jadi yang kanan fix kelompok surga, yang kiri maunya kelompok apa? Coba kalau tidak mau kelompok neraka boleh? Jadi mereka itu ada penolakan ya seperti itu. Kalau mau menjerumuskan ke neraka berarti kita tidak boleh menerima, harus ditolak jauh-jauh. Kelompok apa Maya? Perubahan, ya. Kelompok surga, kelompok perubahan, kelompok apa belakang? Kelompok apa aja Bang maunya? Kebaikan. Kebaikan. Jadi
Yang tiga, ambil posisi ya. Jadi boleh pilih ke surga, atau kelompok perubahan, atau kelompok kebaikan. Boleh. Putar saja kursinya. Coba dipilih mau kelompok mana mereka. Mau ke surga, mau ke perubahan yang lebih baik, atau mau kelompok kebaikan. Oke. Jadi silakan kalian diskusikan dulu. Yuk. Boleh didiskusikan terlebih dahulu. Kalian diskusikan 3 pertanyaan ini ya. Jadi kalian sepakati terlebih dahulu ilustrasi dari video tadi mana yang akan kalian tampilkan ke depan. Jadi kita setelah berkelompok, nanti kelompoknya maju ke depan bermain peran. Jadi dia peran, kalau kalian pilih tentang berfoya-foya berarti kalian ke depan. Jadi ada yang tukang berfoya-foya, ada yang tukang jual lebih, ada yang menghambur-hamburkan uang. Boleh dipilih. Kalau kelompok takabur, boleh seperti itu juga. Nanti siapa yang merasa si paling cantik dan si paling pintar. Yang belakang juga nanti boleh dipilih tadi dari video ilustrasi yang telah ditampilkan tadi, mau pilih yang mana? Didiskusikan terlebih dahulu, nanti kita tampil ke depan. Oke, Ibu, ada boleh dipilih yang tadi. Didiskusikan ya, jadi pilih yang mana? Mahal banget lagi datang lagi. Oh iya, aku tulis kembali. Sudah, ini tukang kiranya. Itu yang belinya di online. Nggak tahu nggak harganya berapa, tapi jangan kaget ya, nanti kamu pingsan. Itu harganya kalau nggak salah kemarin 10.000. Sorry, iPhone. Putar satu kali lagi ya. Iya. Kesian, kamu kebalik ya teman. Ini tak mau. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus. Iya sih Pak, tapi harus diberikan yang terbaru. Jadi kan ketinggalan tren. Videonya tentang apa ya? Udah aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak. Bukan begitu. Tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Alasan, pokoknya aku gak mau tahu harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Kami gak mau kan temenan sama kamu.
Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh matang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Aku akan setia Siap tampil? ini. Tidak, ini semua gara-gara Siap tampil ke depan. tersesat semasa hidup. Jadi Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa Jadi di sini bersama. boleh kalian ambil yang kira-kira kalian mudah memahami. Kira-kira yang mudah kalian pahami, itulah yang akan kalian praktekkan ke depan. Ya Tuhan kami. Kalau kalian ampunilah dosa-dosa lebih kami, mudah dan tentang tidak takabur, kami yang berarti kalian pilih saja dalam takabur. urusan kami, dan tetapkanlah pendidikan. Ke depan. Boleh dipraktekkan. Kenalkan dulu temanya yang diambil apa. Di sini. Boleh berhadapan, boleh gantikan, boleh. Tidak sering banget. Boleh kenalan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kebaikan dengan tema video ilustrasi perbuatan mulia. Ya, perbuatan dia ya. Kami akan memperagakan atau mempraktikkan apa itu perbuatan mulia. Boleh, untuk senyaman mungkin. Untuk senyaman mungkin. Jam baru ya? Iya nih, jam baru. Berapa tuh? Jangan kaget ya kalau bilang harganya berapa. Emang berapa? Kalau nggak salah ini tuh harganya 10 juta ke atas deh. Wah, mahal banget ya. Kalian nggak mampu pasti belinya. Apalagi ini model terbaru. Selfie yuk. Wah, HP baru ya? Iya nih, 16 Pro Max. Udah 3 loh. Berapa harganya? 1 juta. Wah, mahal banget. Iya dong, orang kaya. Udah kopinya tuh. Iya deh, nomornya. Dulu dijelaskan sedikit boleh? Tetap dijelaskan dulu sedikit. Kesimpulan dari video ilustrasi yang sudah kami peragakan tadi adalah tidak boleh memamerkan sesuatu karena itu juga termasuk kepada perbuatan tercela. Jadi dari video diskusi kalian tadi, dari video yang kalian tonton, kemudian diskusi yang dilakukan, bahwa itu tercermin belum tentu orang lain tidak bisa membelinya. Ini kasihan itu. Kamu kan jam ya. Kasihan. Tapi belum tentu dia belum tidak bisa membeli. Ya, boleh kembali? Iya. Hapus dulu nanti ya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perubahan ingin mengekspresikan tentang berfoya-foya Foya-foya ya. dari video ilustrasi. Oke, bisa dimulai. Bisa dimulai. Stop. Bisa dimulai bisa ikutin kamu. Tidak, tinggal mundur. Mundur sih ke bawah. Isi yang bisa. Mama, aku mau beli HP keluaran baru loh, yang iPhone 15 itu, yang botolnya 2. Kamu kan sudah ada. Tapi aku mau yang itu, yang lagi tren sekarang loh. Udahlah, itu kan cuma HP, di sini kan juga sama. Paling cuma beda maksudnya doang. Mbak, ada apa Mbak? Mau beli HP yang keluaran baru yang iPhone 15 Pro Max. Aku ya. Berapa Pak ini? Itu harganya 1 M. Makasih ya Pak. Oh, Mama. Ya. Kamu dapat uang dari mana? Ada uang. Tahu kan? Kamu ambil uang dari berapa? Yaudah ya Mama, aku mau shopping dulu. Jadi, dari cerita yang kami buat ini adalah jika sudah ada barang yang lama dan masih berfungsi, janganlah engkau berfoya-foya dan membeli barang baru, sedangkan barang yang lama masih bisa berfungsi dengan baik. Ya. Baik ya. Jadi dari video ini tadi digambarkan bahwa jika kita sudah punya HP dan itu memiliki fungsi yang sama, tidak usah membeli yang baru, kecuali sudah rusak. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok ketiga. Perkenalkan, kami dari kelompok Sunda ingin menceritakan ilustrasi yang bersikap Sunda. Boleh, kamu boleh. Wah, hari ini panas banget ya cuacanya. Halo guys. Hari ini tuh aku capek banget. Aku ya lagi habis dari musola aku infak kali loh. Iya, kalian mau tahu nggak aku infaknya berapa? Iya, berapa? 5 miliar loh. Wow, banyak banget ya. Iya dong, pasti kalian nggak pernah infak kan? Nggak pernah. Wah, kalian jangan gitu ya. Kayak aku dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Aku tadi baru sholat loh. Wah, ternyata kamu rajin banget ya sholatnya. Ya dong, 5 waktu loh. Wah, 5 waktu. Ya dong, pasti kalian gak pernah sholat ya? Pernah, tapi gak 5 waktu juga. Iya, kalau gak pernah seperti aku dong 5 waktu. Aku baru sholatnya baru 1 maghrib aja.
aku sih tiga waktu. Kamu berapa? Wah, ternyata lebih banyak katekisme ya. Iya. Katekisme daripada kalian semua. Nggak apa-apa, yang penting kan sholat daripada sholat tapi kan bohong sama kita. Mana? Emang kamu beneran sholat lima waktu? Iya dong, masa muka kayak aku pembohong? Oh, kalau gitu ya udah deh. Udah lah, kita pergi aja yuk. Ayo. Boleh dijelaskan di sini? Kemudian dari tadi kesimpulan dari janganlah kita suka menceritakan amal ibadah kita hanya karena ingin dipuji orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ibu melihat dan kalian juga melihat teman kalian yang telah bermain peran, sudah mengerti, sudah mulai paham berarti ya. Mulai dari kelompok 1 tadi, mereka bercerita tentang Ria, kemudian kelompok 2 tentang memamerkan ibadah, yang ketiga tentang berfoya-foya. Jadi dari tampilan yang telah kalian persiapkan dengan diskusi tadi itu sudah sangat baik dan masih bisa kita perbaiki lagi dalam proses menjadi poster. Jadi bahasa yang digunakan nanti bisa kita sepakati lagi antara diskusi kelompok tadi, disepakati setelah kalian perankan, lalu kalian tuangkan di dalam kertas. Untuk sementara di kertas, nanti kita buat posternya ya. Jadi boleh kalian tuangkan di sini. Contoh tadi kelompok 1 tentang berfoya-foya, di sana tadi dikatakan dia sudah punya handphone. Jadi dia sudah punya handphone 1, mau beli handphone 2. Yang satunya dibuang, dilempar. Berarti itu termasuk berfoya-foya tadi. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam diskusi mereka tadi itu dan peran yang ditampilkan dalam videonya itu terlihat sangat jelas bahwa dia memaksa orang tuanya. Dia memaksa orang tua meminta uang untuk membeli handphone yang baru. Padahal tadi orang tuanya sudah melarang. Seperti itu ya. Dan kelompok 2 tadi itu tentang sholat ibadah. Jadi dia memamerkan bahwa dia sholat 5 waktu. Sedangkan temannya tadi ada yang 1 cuma maghrib saja, ada yang 3 masih bolong subuh, zuhur, seperti itu. Dan hal itu baik untuk kalian tiru. Sisi positifnya berarti kalian harus sholatnya 5 waktu. Yang harus kalian buang itu sifat tercelanya itu. Apa sifat tercelanya? Memamerkan ibadahnya tadi. Kalau kalian buat di situ, ayo kita sholat zuhur, ayo kita sholat asar, ayo kita sholat maghrib, ayo kita sholat isya, dan ayo kita sholat subuh. Berarti itu ajakan. Boleh nanti dibuat untuk di poster. Itu ajakan. Beda halnya ketika pamer. Kalau pamer tadi, ya seperti itu. Di mana tempat orang rame, ngumpul, di situ dia datang untuk pamer. Tadi ada yang pamer jam ya? Nah, jam 5 miliar tadi. Jadi sengaja dari rumah pakai jam 5 miliar, biar teman-temannya tahu bahwa dia punya jam 5 miliar itu. Jadi kalian sudah mulai paham, alhamdulillah, berarti materi kita sudah tersampaikan dan kalian sudah mulai memahami. Selanjutnya untuk menjadi poster yang baik itu harus melalui tahapan, sama seperti kita belajar. Jadi dalam pembelajaran itu tidak ada yang instan. Jadi tidak ada yang tiba-tiba simsalabim langsung jadi wow, langsung jadi keren, langsung jadi hebat. Jadi dalam proses pembelajaran itu yang dibutuhkan pertama itu apa? Kemauan untuk belajar, kemauan untuk berubah menjadi yang baik. Jadi
dari materi ini Ibu harapkan kalian nanti bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mempraktekannya. Lanjut. Setelah kalian melakukan diskusi ini, tahap selanjutnya kita mau pembuatan poster. Tapi sebelum membuat poster, bolehlah kalian berdiri dulu. Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Jadi sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, ada yang masih ingat dengan kesepakatan kelas? Masih, coba. Apa kesepakatan kelas? Yang pertama, Tidak masuk tiga kali berturut-turut tidak masuk akan mendapatkan ya, tidak masuk 3 kali berturut-turut akan mendapatkan surat panggilan untuk pembinaan. Lanjut. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ayo, jangan dilupakan karena sudah kita sepakati kesepakatan kelasnya. Memakai seragam dan membawa buku sesuai jadwal. Ya. Lanjut lagi. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Lanjut kesepakatan kelas kita lagi. Datang dan masuk kelas tepat waktu. Datang dan masuk kelas tepat waktu. Iya. Lanjut lagi. Menghormati dan menghargai guru tepat waktu. Ya, jadi menghormati guru dan teman. Lanjut lagi, apa lagi? menjaga keindahan dan kebersihan kelas. Ya, menjaga keindahan dan kebersihan Kelas. kelas. Lanjut. Berbicara dengan sopan dan tidak berbicara kotor dan kasar. Ya, jadi berbicaranya tidak boleh membentak, tidak boleh menghakimi seperti itu ya. Ibu tanya lagi tentang profil pelajar Pancasila, masih ingat? Masih. Jadi profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa, beramal mulia, kemitraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih ingat ya? Masih. Sekarang boleh duduk kembali. Berarti sudah mulai memorinya diingat. Jadi setelah pembelajaran baik materi, baik kebiasaan, baik sikap, perilaku yang diajarkan itu harus diingat dan dilaksanakan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siap membuat poster? Siap. Siap. Rangkaian kata-kata sudah disiapkan? Sudah. Baik. Sebelum itu Ibu pengen lihat kalian sedikit tentang profil pelajar Pancasila itu dengan gerakan. Jadi nggak ngantuk. Caknya lo ngantuk kan lo? Coba yang paling dari tadi. Coba. Coba. Pakai ekspresi. Jadi nggak ngantuk, yang lainnya nggak ngantuk. Jadi tidak boleh dalam pembelajaran itu kalian itu mengantuk. Jadi kalian itu harus melawan rasa kantuk. Meskipun ada perasaan ngantuk, itu harus dilawan. Cara melawannya apa? Dengan menggerakkan tangan, jari-jari, kepala. Boleh sambil merenggangkan seperti ini. Jadi rasa kantuknya harus dilawan. Ya, cara melawannya kita boleh dengan gerakan, dan gerakan itu juga dimasukkan unsur-unsur sikap yang harus kita lakukan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi apa? Beriman. Apa yang pertama tadi? Beriman dan bertakwa. Boleh kalian ekspresikan beriman dan bertakwa seperti apa? Bisa? Bisa. Bisa. Yang kedua tadi apa?
keberbinekaan global, berarti luas, tidak hanya di lingkup pulau, tidak hanya di lingkup kota, tidak hanya di lingkup kabupaten atau provinsi dan desa. Jadi global, berwawasan ya, berkebinekaan global. Jadi apa bineka itu? Berbeda-beda Tapi tetap satu jua. ya. Jadi meskipun dengan karakter yang berbeda, dengan wawasan yang berbeda, di sini, di kelas ini, di sekolah ini kalian diajarkan untuk sama-sama berwawasan, berkebinekaan global itu. Jadi menerima kekurangan satu sama lain dan saling melengkapi. Jika yang satu sudah paham, yang satunya belum paham, maka yang paham akan berbagi dengan yang belum paham. Sehingga nanti semua yang dalam kelas ini itu merasakan perubahan yang nyata. Seperti itu dalam sikap. Terutama dalam materi kita hari ini tentang cara menghindari apa? Lanjut yang ketiga tadi apa? Gotong royong. Bergotong royong. Tahu bergotong royong? Coba bergotong royong. Manalah ekspresinya bergotong royongnya? Mengerjakan sesuatu secara berkelompok. Mengerjakan sesuatu secara berkelompok bersama-sama ya. Yang keempat, Mandiri. mandiri. Gimana sih mandiri? Mandi sendiri kah? Gimana mandiri? Mandiri itu bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri, tidak bersama yang lain. Pemikiran ya. Oke, yang lain? Yang lain? Mandiri? Mengerjakan sesuatu bukan dengan sendiri, berkembang. Iya. Jadi dapat memecahkan masalah. Itu bukannya mandiri itu mengerjakan semuanya sendiri, tidak seperti itu, tetapi mengembangkan melalui mengembangkan itu juga harus ada ilmunya. Makanya kalian wajib literasi, membaca tadi. Nih, seperti ada buku-buku boleh dibaca, punya HP boleh di-browsing tentang pembelajaran, tentang kalau ini ibu kasih tugas tentang buat poster, nanti bisa dibuat di situ dengan kreatif. Dengan cara apa bisa kreatif? Dengan cara membaca. Dengan cara membaca, melihat sesuatu yang baik. Ingat, di garis bawah yang baik. Setiap perubahan pun harus yang baik. Ingat gitu ya, harus di posisi yang baik. Kemudian apa lagi? Kreatif. Kreatif. Coba kasih contoh yang kreatif. Membuat sesuatu hal. Ya, membuat sesuatu hal. Contoh boleh ini dibuat papan tulisnya, Poster. apalagi yang kreatif. Melukis, ini dindingnya dilukis-lukis, melakukan tuh 10 animasi, kemudian dilukis lagi, ini ada pohon. Kreatif. Boleh ini ditambahkan lagi biar kalian ingat, beriman, bertakwa. Membuat mobil-mobilan dari barang bekas. Nah, membuat mobil-mobilan dari barang bekas. Jadi barang bekas itu berupa apa? Sampah ya. Jadi sampah itu bisa diambil. Jadi selain manfaatnya untuk lingkungan kita bersih, sampah itu kita olah menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Contohnya ya benar tadi, punya botol itu dibuat mobil-mobilan. Kalau animasi punya apa? Punya kertas ini dibuat desainnya berupa apa? Bingkai. Iya, bagus, boleh. Berupa bingkai dari kertas-kertas, sampah-sampah itu didaur ulang. Itu boleh, itu kreatif. Jadi selain dari kita belajar itu yang harus diingat itu tidak hanya materi yang monoton, tetapi bagaimana kita mengapresiasikan materi itu menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Lanjut lagi, apa lagi? Bernalar kritis. Coba dong bernalar kritis. Ya, bernalar kritis boleh. Ya, benar. Jadi dalam bernalar kritis itu
kita memang benar-benar harus memahami dulu masalahnya apa, konteksnya apa, baru bisa kita bernalar kritis itu. Jadi kita bisa mengembangkan suatu pemahaman dengan pemahaman yang lebih baik. Tuh. Jadi tidak hanya memandang sesuatu dengan satu fokus saja, tetapi memandang suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan banyak cara hingga mendapatkan ide, gagasan yang terbaik. Hapus dulu kita semua. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit untuk melengkapi posternya tadi untuk ditempel. Sebelum ditempel jadi dirancang dulu. Jadi dirancang sebaik mungkin, nanti diketik ya. Setelah kita ketik tadi sesuai dengan kelas kita animasi, kita buat bingkainya. Bingkainya dibuat. Jadi poster kalian tidak hanya oblong, tetapi boleh kalian variasikan. Contohnya seperti ini yang kalian buat jadwal pelajaran, jadwal piket, struktur kelas, boleh seperti itu dibuat posternya. Sehingga nanti bisa dibaca. Ini boleh nah, stop bullying. Terus budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Begitu juga dengan poster kalian tentang cara menghindari akhlak tercela. Sebelah sini dibaca, mau berjalan tentang berfoya-foya. Stop lagi, takut, tidak boleh berfoya-foya. Jalan lagi ke dekat TKR, 10 TKR. Stop melakukan tindakan pembulian. Ada lagi, stop lagi, diorong lagi dia nak melakukan. Berjalan lagi dia ke musola di situ. Apa di situ tentang ibadah. Kerjakanlah sholat 5 waktu. Apa boleh sholat 5 waktu? Maghrib, Isya, Subuh, Asar. Ayo, udah nanya dulu kalau dia udah lupa. Maghrib berapa rakaat maghrib? Iya. Nah, maghrib nih. Ulangi bertanya lagi. Maghrib ada berapa rakaat? Iya. Ya. Kalau di sekolah kita sholat berjamaah. Jamnya sholat 12. Zuhur berapa? Zuhur berapa rakaat? 4. Kemudian apalagi yang sempat di sekolah? Asar. Asar berapa? 4 rakaat. Jadi selain dari kalian mendapatkan wawasan, ilmu yang bermanfaat, kalian juga harus mengiringinya dengan sholat, doa, perilaku, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa dibuat-buat. Contohnya tadi ada apa tadi materi kita? Ada apa materi kita tadi? Tentang apa? Sikap tercela. Yang pertama tadi apa? Foya-foya. Kedua? Ria. Kemudian? Asal. Coba Anissa, kita merenggangkan badan terlebih dahulu. Boleh dengan gerakan? Coba. Yang lain juga berdiri. Yang lain kalau gerakannya kompak boleh suaranya di sini. Supaya ingat. Ya. Oke. Semua badan digerakkan, jadi tidak ada yang ngantuk lagi. Jadi jari kaki, jari tangan, kepala, sini kalau disuruh posisi berdiri boleh meregangkan. Tepuk kelima. Badan, Penguatan
Bisa. Yakin? Berkelompok bisa? Belum, kita ulang sekali lagi. Yuk. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa? Bisa. Sama-sama mengeluarkan suara. Jadi sekarang semuanya mengeluarkan suara. Mulai 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa? Bisa. Bisa. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Diperhatikan. Oke? Nanti berkelompok siap? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang boleh duduk kembali. Kita lanjutkan ya. Oke, baiklah. Setelah kita mempelajari materi pada minggu ini, jadi kompetensinya sudah disampaikan, pemahaman kalian sudah baik, sudah bisa membedakan, sudah bisa mencontohkan, sudah bisa mempraktekkan mana perilaku yang tercela itu. Sekarang bagaimana cara kalian menghindarinya? Coba dari kelompok 1. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Iya, bagaimana caranya? Membelajarkan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Ya, Kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana, hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran tentram dan akan bergerak untuk membantu orang lain dan yang membutuhkan. Yang keempat, selalu bersyukur, menerima dengan senang hati atas semua karunia-Nya. Ya. Jadi cara menghindari perilaku berfoya-foya itu dimulai yang pertama tadi apa? Satu kelompok, satu-satu. Apa? Memperjalankan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Poin pertamanya kalian harus bisa membedakan prioritas mana yang harus kalian utamakan dalam menghindari sikap berperilaku berfoya-foya itu. Jadi apakah itu termasuk primer atau sekunder atau tersier? Seperti itu ya. Jadi fokuskan, jika kalian pelajar, maka yang harus utama itu apa? Buku, pena, seragam sekolah, apa lagi coba? Sepatu, tas, apa lagi? Iya, pakaian. Kemudian handphone termasuk? Tidak. Tapi jika ada, tidak apa-apa, bisa digunakan untuk materi pembelajaran. Kalian bisa searching, kalian bisa cari materi dengan cara membuka HP Google-nya ya. Seperti itu.
Tuh. Kemudian apa? Banyak-banyak bersyukur. Apalagi tadi? Dua, biasakan bersedekah dan membantu orang lain. Jadi membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Contoh, kalau banyak uang bolehlah disedekahkan. Ada teman kita, dia setiap hari lapar, nggak bawa makan, nggak bawa bekal, boleh dijajanin. Oh ya, lanjut. Bergaya hidup sederhana. Bergaya hidup sederhana, jadi cukup sederhana seperti itu ya. Sederhana itu apa? Sederhana. Kalau rumah makan sederhana itu judulnya sederhana, harganya mahal ya. Ya, kasih contoh. Sederhana, coba. Apa adanya. Ya, hidup apa adanya. Lanjut, apa lagi cara menghindari berfoya-foya? Jangan BBM. Selalu bersyukur. Jadi, alhamdulillah aku masih bisa makan. Alhamdulillah aku masih punya baju. Seperti itu ya. Selalu bersyukur. Lanjut. Tentang apa? Ria dan sum'ah. Bagaimana cara menghindari ria dan sum'ah itu? Cara menghindarinya ya. Bagaimana cara menghindarinya? Ya. Bagaimana? Beramal walaupun tidak dilihat sama orang. Ya, melakukan kebaikan walaupun tidak dilihat seseorang, oleh banyak orang. Lanjut, apa lagi? Melakukan ibadah dengan niat sendiri tanpa diinginkan untuk dilihat sama orang. Melakukan sesuatu dengan niat yang baik tanpa mempedulikan seseorang. Jadi tidak ada yang ingin disampaikan, ditunjukkan tadi. Dengan cara apa? Membersihkan hati. Jadi apa? Menjaga hati. Untuk menjaga hati itu harus dengan sholat tadi. Jadi cara menghindarinya itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, dengan cara menahan emosi. Bagaimana ketika terpancing emosi? Bisa kalian duduk sejenak, kemudian kalian bisa ambil air wudhu, kemudian kalian bisa istighfar, lanjut kalian sholat. Setelah sholat tenangkan diri, baru kembali lagi ke kelas. Gitu ya, jika konteksnya seperti itu boleh seperti itu. Lanjut. Cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah yang pertama menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dua, menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Tiga, berusaha atau selalu menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Empat, bersifat rendah hati. Tawadu. Rendah hati merupakan lawan dari sifat takabur. Tidak kelebihan yang dimiliki seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Yang melakukan amal ibadah dapat menjerumuskan seseorang kepada sifat takabur. Keikhlasan dalam beribadah akan menghilangkan sifat takabur. Jadi intinya untuk menghilangkan sikap takabur yang ada di dalam diri kita, apa yang pertama harus ikhlas, harus punya sikap, harus punya pribadi yang baik. Jadi kita harus menanamkan rasa ikhlas itu di dalam diri kita, di dalam hati kita. Jadi setiap kita melakukan sesuatu kita berusaha untuk ikhlas, meskipun untuk tahap awal seperti Ibu katakan di awal tadi tidak ada yang instan. Jadi kita coba bertahap. Kita coba bagaimana sih cara bersikap ikhlas itu. Jadi kita banyak-banyak membaca lagi. Bagaimana sih agar saya bisa ikhlas, agar kita tidak takabur lagi dari hal-hal yang kecil. Jadi intinya semua perbuatan itu dilakukan harus dengan landasan ikhlas. Ikhlas itu meniatkan hanya semua yang dilakukan itu hanya untuk Allah.
Tidak untuk siapa-siapa, tidak untuk dipamerkan, tidak untuk dikatakan baik, dikatakan sombong, dikatakan apa tadi? Sok cantik tadi ya. Meskipun memang benar-benar cantik. Jadi dalam sikap takabur itu meskipun kita saya memang cantik, saya sudah lihat di cermin, saya sudah berkaca diri, banyak yang mengatakan saya cantik. Nah, kita harus hilangkan. Harus dihilangkan. Biarlah orang mengatakan, oh dia cantik, dia baik, dia pintar. Biarlah orang lain yang mengatakannya, jangan diri kita. Dan ketika kita dikatakan seperti itu adalah ujian terberat kita. Kenapa? Kita diuji dengan fisik yang cantik, dengan kemampuan yang luar biasa, dengan ekonomi yang tinggi. Itu ujian untuk kita. Dapatkah kita menerima ujian seperti itu? Jadi ujian itu tidak dengan kesulitan, bisa juga dengan kemewahan. Bisa dengan kesulitan, bisa dengan kemewahan. Nah, ujian yang seperti itu kita harus pandai-pandai. Caranya gimana tadi? Dengan rasa ikhlas. Setiap melakukan sesuatu harus dengan ikhlas. Apalagi kita sudah cantik, sudah baik, sudah ekonomi cukup, seperti itu. Kita harus bersyukur. Setelah ikhlas tadi kita harus pandai-pandai. Pandai-pandai apa tadi Aiza? Pandai-pandai bersyukur. Jadi pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah, saya sudah cantik, pintar lagi. Tapi tidak diomongkan. Kalau diomongkan jadi takabur tadi. Jadi kalau aku lah pintar, kawan aku itu dia belum paham. Aku bantu dia biar dia pintar. Aku lah cantik, kawan aku itu ngapain lah dia tuh agak kurang menarik. Oh berarti dia tuh mungkin jilbabnya miring. Nah benerin dulu aja jilbab kawan aku. Benerin sah. Nah, atau tadi dengan teman tadi dikasih contoh sama kelompok satu tadi. Jika dia memiliki harta yang lebih boleh. Oh jilbab aku ini lah 10. Kasih kawan aku deh. Kawan aku tuh jilbabnya lah warnanya. Nah boleh kasihkan. Berarti kita memanfaatkan harta kita tadi tanpa takabur tadi. Seperti itu ya. Oke, dapat dipahami? Dapat. Ya, jadi refleksinya sudah baik. Sekarang nanti tugasnya dikumpul dulu, baru kita baca doa dan pulang ya. Iya. Ini kumpul tugas-tugasnya. Silakan dikumpul tugasnya. Ibu nilai dulu ya. Jadi di sini Ibu bukan nilai sebenarnya, Ibu kalap saja. Nanti dilanjutkan untuk pembuatan posternya di lab ya, pakai komputer gitu. Komputer lab TKJ ya. Iya. Aiza. Aiza, untuk posternya boleh kalau tambahin bunga-bunga seperti ini boleh. Tapi di sini harus 1, 2, 3, cuma yang boleh. Tapi yang ini tentang buat posternya sih. Ini yang jatuhnya multimedia mereka sudah. Tapi mereka tentang say no to pacaran. Jadi ada bahaya, ada hikmah. Kemudian di sini ada hadisnya, ada dalilnya. Contoh di sini
say no to pacaran. Jadi dapat mendekatkan diri kepada zina. Karena mereka materi tentang zina, jadi dibuat poster seperti ini. Kalau kalian tadi tentang berfoya-foya, di atasnya di sini dibuat cara menghindari perilaku tercela. Kemudian di sini bahayanya apa, hikmahnya apa. Kemudian dalilnya di sini contoh Quran surat Al-Isra ayat 32 seperti itu tentang cara di sini menghindari ini. Kalau yang kamu disesuaikan kalau tentang berfoya-foya, ayatnya tentang berfoya-foya. Oke, dilengkapi lagi. Ya, kelompok Suryani juga sama ya. Karena tadi Ibu lihat semuanya sama. Jadi tadi hanya menonton, sekarang harus ada hikmahnya seperti itu. Jadi tidak hanya cara menghindarinya saja, bahayanya apa, hikmahnya juga ya. Oke? Pimpin dulu doanya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kalian pahami, bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat, masih semangat? Pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh istirahat karena kalian tadi belum istirahat, tapi istirahatnya 5 menit. Ya, boleh istirahat. Iya,